Kenapa orang baik selalu menderita? Banyak dari kita yang pernah bertanya-tanya, mengapa orang baik seringkali mengalami penderitaan? Mengapa mereka yang berusaha untuk selalu melakukan kebaikan justru sering mendapatkan cobaan yang berat dalam hidupnya? Fenomena ini tampak tidak adil. Namun jika dilihat lebih dalam, terdapat makna dan hikmah yang dapat kita petik. Dalam banyak ajaran agama dan filosofi, penderitaan dianggap sebagai ujian yang diberikan untuk menguji keteguhan hati dan kesabaran seseorang. Orang baik, dengan sifat dan perilaku yang mulia, seringkali diberi ujian yang lebih berat untuk meningkatkan kualitas diri mereka. Melalui penderitaan, mereka belajar untuk lebih sabar, ikhlas, dan tegar dalam menghadapi cobaan hidup. Ujian ini bukanlah bentuk hukuman, melainkan cara untuk mendewasakan dan memperkuat karakter mereka. Penderitaan seringkali membawa hikmah yang tidak terlihat pada awalnya. Ketika orang baik mengalami kesulitan, mereka dipaksa untuk mencari solusi dan jalan keluar yang kadang-kadang membutuhkan kreativitas dan usaha ekstra. Proses ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan problem solving, dan ketahanan mental. Selain itu, melalui penderitaan, orang baik dapat lebih memahami dan merasakan empati terhadap penderitaan orang lain, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih peduli dan penyayang. Bagi mereka yang beriman, penderitaan seringkali dianggap sebagai cara Tuhan untuk menguji dan memperkuat iman. Ketika orang baik menghadapi cobaan, mereka belajar untuk lebih berserah diri dan mempercayai rencana Tuhan. Dalam proses ini, mereka menemukan kekuatan dan ketenangan batin yang datang dari keyakinan bahwa setiap penderitaan pasti ada akhirnya dan ada hikmah di baliknya. Penderitaan menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperkuat spiritualitas mereka. Orang baik yang mengalami penderitaan seringkali menjadi teladan bagi orang lain. Kisah-kisah mereka yang tetap tegar dan tidak menyerah di tengah kesulitan dapat menginspirasi orang lain untuk juga kuat dalam menghadapi masalah hidup. Penderitaan mereka menjadi contoh bahwa kebaikan tidak selalu langsung dihargai, tetapi memiliki nilai yang jauh lebih besar dalam jangka panjang. Mereka mengajarkan bahwa kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan adalah kualitas yang sangat berharga dan patut diteladani. Kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam kenyamanan dan kemudahan, tetapi dalam proses mengatasi kesulitan dan penderitaan. Orang baik yang menderita belajar untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi atau kondisi eksternal, tetapi dari dalam diri mereka sendiri, dari rasa syukur, cinta, dan ketenangan batin. Menghadapi penderitaan dengan sikap positif bukanlah hal yang mudah, tetapi bisa dipelajari. Orang baik yang menderita bisa memilih untuk fokus pada hal-hal yang mereka bisa kontrol dan berusaha untuk tetap berpikir positif. Mereka bisa mencari dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas yang bisa memberikan semangat dan dorongan. Dengan sikap positif, mereka bisa melihat penderitaan sebagai tantangan yang bisa diatasi dan kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Penderitaan yang dialami oleh orang baik mungkin tampak tidak adil, tetapi jika dilihat dengan perspektif yang lebih luas, terdapat banyak hikmah dan pelajaran berharga di dalamnya. Ujian dan penderitaan yang mereka alami bisa menjadi jalan untuk meningkatkan diri, menguatkan iman, menjadi inspirasi bagi orang lain, dan menemukan kebahagiaan sejati. Dalam setiap penderitaan, selalu ada kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan kesabaran, ketekunan, dan sikap positif, orang baik bisa melalui penderitaan dengan lebih kuat dan bijaksana. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.